Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Jinsa Oma Channel. Gimana kalian tetap setia dengan video-video saya kan? Tetap pantau video-video saya dan jangan lupa tetap tekan subscribe dan like juga komennya. Ini malam ini setelah melaksanakan sholat, saya menyapa kalian. Saya ingin menyampaikan tentang keadaan di sini, masalah virus-virus. Saya dengar katanya di luaran, soalnya saya jarang libur, jadi kurang begitu paham kondisinya. Cuman sekilas dari TV aja, katanya kok sekarang mulai marak lagi, banyak, ada sekitar 40 atau berapa gitu yang kena, teridentifikasi kena corona. Dan saya dengar juga di Indonesia katanya sudah mulai ramai tentang itu, antisipasinya sudah banyak yang dilakukan, banyak yang gerakan-gerakan untuk mengantisipasi dengan corona juga banyak, tentang hoak-hoak tentang apa itu saya kurang paham. Balik lagi ya, gimana ya, namanya wabah, virus atau apapun bentuknya, itu namanya kan ya bukan ujian sih, mungkin apa Allah sedang memberikan musibah ke kita, adalah mungkin dari buah dari kesalahan atau perbuatan dari si manusia itu sendiri. Ya itu ya omongnya rodok minderi, bukan minderi, introspeksi aja ya, untuk introspeksi untuk diri kita juga semuanya sebetulnya. Jadi itu awalnya kan juga katanya dari Cina gitu ya, tapi ada yang karena makan apa, ada yang bilang karena ada dari racun gas apa yang aku kurang paham. Aku masalah itu kurang pinter, kurang paham, maklum kan cuman sekedar babu. Jadi dari kesemuanya itu kita ambil hikmahnya aja, kita ambil hikmahnya bahwa semuanya, apapun yang terjadi, dan itu adalah ujian, dan semuanya adalah bentuk Allah menegur kita sebagai manusia, sebagai hambanya, bahwa pasti ada yang salah. Sebagai manusia ada yang kurang kita dalam ketakwaan kita mungkin kepada Allah gitu. Jadi semuanya itu enggak lepas dari campur tangan Allah. Baik dan buruk itu semuanya campur tangan Allah. Jadi kalau Allah sudah menggerakkan tangannya, hal yang baik pasti semua akan menjadi baik. Tapi kalau Allah menggerakkan tangannya untuk menjadikan keburukan di atas bumi, semuanya juga akan menjadi buruk. Itu menurut saya. Jadi kita sebagai manusia banyak istighfar aja lah, bukannya sok gimana. Jadi kan enteng tuh, cuman istighfar kan nggak sulit juga, mudah untuk dilakukan. Istighfar, banyak istighfar dan banyak berdoa, mohon ampun. Kita manusia kan pasti nggak ada istilahnya kita suci dari dosa, nggak mungkin. Walaupun kita statusnya apa, kita pasti punya dosa, punya salah, punya khilaf, apalagi di hadapan Allah. Kita tidak ada suci-sucinya, kita tidak ada bersih-bersihnya, kita selalu pun kotor di hadapan Allah. Cuman kadang kita sebagai manusia merasa bahwa akulah yang paling suci, akulah yang merasa paling benar, akulah yang paling enggak itu. Karena merasa paling itu menurut saya, karena itu merasa. Ya contohnya kayak corona, katanya karena Cina merasa orang adidaya paling kuat, paling bisa menciptakan ini, makanya menegur, apalagi maaf kan ya non muslim. Di situ sebetulnya juga ada muslimnya juga sih. Jadi sebetulnya antara muslim nggak muslim sama, di mata Allah sama, muslim nggak muslim sama. Kalaupun toh dia muslim, kalau melakukan keburukan di bumi, Allah juga akan murka. Non muslim pun kalau melakukan keburukan, Allah pun juga akan murka, karena kita semua sama-sama ciptaan Allah.
Jadi bukan masalah dia muslim atau enggak muslim. Namanya musibah, wabah, itu ya seperti itu. Kalau sudah waktunya Allah menimpakan musibah kepada kita, Allah tidak akan memandang dia itu siapa, dari golongan apa. Tapi di mana mereka semua memang harus ada teguran, dan Allah memang harus menegur. Dari kealfaan kita, pasti Allah akan bertindak. Itu menurut saya. Jadi sebagaimana seperti saya saat ini di sini, la haula wala quwata, saya di sini ibaratnya merantau, jauh dari keluarga, jauh dari anak, dari keluarga. Banyak sih cemoohan sebagai TKW. Kenapa sih meninggalkan suami? Kenapa sih meninggalkan anak? Tanggung jawab anak, tanggung jawab sebagai istri ditinggalkan sementara merantau. Padahal itu kan bukan tanggung jawab sebagai seorang istri. Banyak celotehan seperti itu. Tapi kan kita juga harus melihat kondisi semuanya. Kalaupun saya pun di sini menjadi siapa dan menjadi kerja di sini, menjadi pembantu atau merantau atau dimanapun, kalau Allah tidak menghendaki, saya pun tidak akan menjadi seperti saat ini. Jadi semua itu memang ada campur tangan Allah. Tidak ada, semuanya tuh tidak ada dan tidak bisa dan tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Jadi menurut saya, maaf kalau salah ya. Jadi apapun wujudnya, apapun yang terjadi, semuanya sudah atas kehendak Allah. Tidak ada istilah pertanyaan kenapa, kok bisa begini, kenapa seperti ini, apa yang menyebabkan ini. Tidak, itu cuman prediksi manusia aja, penilaian manusia aja. Tapi di mata Allah memang sudah ada keharusan seperti itu. Jadi sudah tercatat semuanya, sudah tertulis semuanya. Jadi aku kalau ngomong ya yang rodok jeru gak iso. Ini cuman karena yang sudah saya alami selama ini, selama saya merantau, selama saya pergi meninggalkan keluarga, itu nggak gampang. Sedih, sakit, sebetulnya tidak mau, menolak, berteriak, tapi kan semuanya gimana? Kita tidak bisa lepas dari yang namanya nasib. Nasib sama takdir itu beda. Nasib sebenarnya bisa dirubah, tapi kalau sudah berusaha untuk merubah tapi kenyataannya tidak bisa, tetap saja berarti itu sudah takdir gitu. Jadi saya pun di sini sebetulnya sedih, merantau, meninggalkan keluarga, meninggalkan kota itu banyak semua resikonya sangat. Aku yakin semua para TKW, ibu-ibu yang meninggalkan keluarga, walaupun belum keluarga, meninggalkan ayahnya, ibunya atau siapa saudaranya, pasti semuanya sebetulnya sedih. Mereka cuma tertawa di saat mereka menerima gaji, di saat waktu tanggal mereka menerima gaji, di saat mereka bisa memberikan sedikit kebahagiaan, mengirim uang entah ke keluarganya, ke suami, anaknya, atau ke orang tuanya, memberikan kebahagiaan. Dia bahagia, tapi sekilas. Habis itu sebetulnya dia sedih lagi, berjauhan dengan keluarga. Perlu Anda tahu semua, janganlah selalu mencerca TKW, ya, jangan selalu mencerca orang yang merantau. Mereka juga ibaratnya juga berjuang loh, berjuang dan semua demi kebaikan untuk semuanya. Kalaupun toh ada yang merantau yang mungkin langkahnya kurang patut, istilahnya, astagfirullahaladzim, semoga semuanya tidak seperti itu. Tapi itu semua mungkin sudah di luar keterbatasan sebagai manusia. Jadi pilihan kan mereka semua yang menentukan. Jangan salah, TKW itu juga banyak yang baik, gak semuanya buruk, gak semuanya melakukan hal yang gak benar. Tadi rezekinya halal loh, insya Allah halal.
halal. Cuman kalau masalah yang berkaitan dengan akidah saya kurang paham. Zaman saya sebagai manusia, untuk saya pribadi ya, saya berusaha melakukan di mana sebisa saya, semampu saya, bagaimana saya membahayakan dalam ibadah. Saya berusaha untuk tetap melakukan, kalaupun masih ada salahnya, ada kurang sucinya atau apa, itu pasrah pada Allah. Pasrah Allah, karena memang kondisinya seperti ini. Itu sedikit yang saya rasakan. Mungkin banyak juga yang dirasakan mbak-mbak yang di sini, semuanya seperti itu. Mungkin ada kendala masalah ibadah, ada juga yang santai-santai aja. Jadi bervariasi, ada yang santai, ada yang merasa tertekan dalam kenapa aku nggak bisa melakukan ini, ada yang santai, gimana emang kenyataannya di sini, yang penting ini ya. Jadi semuanya tuh persepsi masing-masing. Jadi kalau saya, insya Allah, semoga Allah masih tetap memberikan kesempatan pada saya untuk tetap bisa melaksanakan, walaupun dengan mencuri-mencuri seperti saat ini, mencuri-curi bagaikan maling. Tapi nggak apa-apa, maling surga kan lebih jelas ya, maling surga, insya Allah, amin. Jadi untuk mbak-mbaknya juga jangan putus asa. Kalau tidak ada waktu, nyuri-nyuri waktu untuk tetap melakukan sholat, ya bukannya sok gimana aja, kan baik kan ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita itu di dunia insya Allah tidak jadi orang yang merugi nanti di akhiratnya. Jadi di sini kerja dapat duit banyak, dapat dikasih kesehatan, tapi di saat akhirnya sama Allah dicabut kenikmatan itu, karena selama dikasih kesehatan, dikasih rezeki banyak, kita lupa melakukan hal yang sebetulnya walaupun bagaimana harus tetap melakukan gitu. Jadi usahakanlah tetap, walaupun wis gak usah dikir sing akeh-akeh, gak usah wiritan sing dodo, sing penting sholat, insya Allah diterima, walaupun keadaannya mbuh kuwi kena najis sopora, mbuhan makan, soalnya kan masakannya kita bersentuhan dengan, kita harus mencari antisipasinya gimana, pakai sabun tahara atau gimana gitu. Jadi insya Allah semuanya akan dimaafkan karena memang kondisinya darurat. Jadi itulah sekilas yang saya rasakan. Yang saya rasakan perlu juga tahu, mungkin anda yang belum tahu bagaimana sedihnya atau sukanya menjadi seorang perantau, TKW, pembantu rumah tangga, khususnya untuk daerah Hong Kong. Saya tidak tahu kalau daerah lainnya, saya tidak bisa bicara, tidak bisa bercerita. Dan ini yang saya ceritakan pun, saya bicarakan pun, itu yang mengenai dengan saya. Untuk masalah yang lainnya, kalau ada salahnya, ada kelirunya, saya minta maaf. Tapi saya kira banyak hal persamaan antara hati, perasaan, keinginan sebagai manusia, menurut saya pasti sama. Cuman mungkin ada yang tersampaikan dan ada yang gak tersampaikan. Kalau saya sebetulnya kalau boleh meminta, di rumah bersama keluarga dan menikmati hidup yang apa adanya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia kan terbentur dengan sesuatu hal yang mengharuskan kita berjuang atau mengalihkan tujuan kita dalam mencari rezeki. Tapi kan semua itu juga karena Allah sudah menghendaki, karena rezeki kita pun sudah Allah tentukan di mana kita mendapatkan rezeki itu. Kita tidak pernah tahu sebagai manusia rezeki kita berada di mana, dan kita harus mengejarnya di mana, kita harus mencarinya di mana. Dan rezeki itu berada di mana-mana, di mana Allah menghendaki. Dan kita sebagai manusia tetap berusaha mencari. Kita tidak boleh sebagai manusia diam dan tidak berusaha dan tidak mau berpikir gitu. Allah lebih suka dengan manusia yang mau berusaha berpikir selain berdoa
gitu. Jadi nggak cuma berdoa tok tanpa usaha, berdoa juga berusaha, berikhtiar, dan tetap tidak lupa bahwa kita akhirnya nantinya kemana, akhirnya kita juga mati bawa apa. Jadi kalaupun kita berusaha mencari sesuatu dan kita diberikan berlimpah, tapi kita lupa bahwa kita suatu saat nanti akhirnya mau kemana, yang kita bawa apa, kita juga akan menjadi manusia yang rugi gitu. Jadi menurut saya harus imbang lah, berusaha untuk tetap imbang gitu. Pikiran, hati, kemauan, dan apa yang kita lakukan harus diseimbangkan dalam kehidupan ini. Insya Allah kita akan tetap pada kondisi aman gitu. Aman maksudnya aman di dunianya kita aman, di akhirat nanti insya Allah juga aman. Jadi masalah cobaan, banyak cobaan pasti. Di sini pun saya juga banyak cobaan. Tapi kan bagaimana kita menyikapi cobaan itu. Kita tetap yakin bahwa cobaan itu suatu saat pasti ada masa berakhirnya. Nggak mungkin cobaan terus. Saya pun banyak cobaan, tapi saya menjalaninya, menikmati bahwa memang ini suguhan Allah. Kenapa harus menyesal? Memang harus seperti itu. Kenapa harus aku sesali? Happy aja. Tapi aku tetap pada kodratnya sebagai manusia. Di mana manusia ada kelemahan, kekuatan, batin itu ada batasnya. Jadi kadang juga sedih, kadang juga nangis. Normal, manusiawi. Gak nangis plus, gak sedih plus, berarti hebat, bukan manusia. Berarti ada tangis, ada sedih, kadang juga ada tertawa. Dari semua hidup itu ada variasinya. Jadi menikmati ujian yang Allah berikan itu kita enteng, enjoy. Kita nggak terpuruk insya Allah. Gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi kadang orang kan sering bertanya, wow kenapa TKW itu apalagi Hongkong itu kok koyo seneng. Enggak seperti itu. Cuman kita ingin selalu menampilkan, apalagi di mata keluarga yang di rumah, biar ikut merasakan kebahagiaan. Jadi kita seolah-olah kita bahagia. Padahal kan hati kita nggak pernah tahu di mana di saat kita bekerja, di saat kita ada majikan dalam menjalani pekerjaan kita, batin kita tertekan, kita kan nggak pernah tahu. Kita bahagia di saat ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, atau mungkin pas waktu libur bertemu dengan teman, ngobrol dengan teman, itu juga suatu kebahagiaan. Jadi masalah bahagia itu ada memang, sedih juga ada. Jadi semuanya tuh saya bikin memang imbang 50-50. Jadi nggak boleh timpang, harus imbang 50-50. Makanya jadi untuk menikmati kita selama kita menjadi perantauan sejati, kita jadi nggak boleh kita merasa hina, kita merasa rendah karena kita TKW, kita merasa gimana, itu nggak usah. Kita enjoy aja. Dan kita pun waktu menerima gaji nggak usah takabur, nggak usah tergiur dengan semakin melambung dolar, kita akhirnya lupa, kita nggak ada keinginan pulang, kita ingin terus karena tergiur dengan dolar yang semakin melambung, kita nggak ada keinginan pulang, itu juga kurang bagus menurut saya. Jadi kita harus tetap pulang, dimana kita masih insya Allah memberikan sisa umur, kita juga harus bisa menyisakan waktu untuk beribadah di Indonesia dengan benar. Ya saya yakin di sini pun banyak mbak-mbak yang ibadahnya bagus, tapi kan ibaratnya kan masih menurut saya kalau mau jujur ya tetap di Indonesia, di rumah bersama keluarga itu adalah di semana saat kita bisa melakukan ibadah dengan benar-benar ini yang muncul di sini benar-benar. Jadi menurut saya seperti itu, tetaplah pada konsisten bahwa kita kerja harus punya target berapa tahun kita itu pulang, nggak usah tergiur dengan melambungnya dolar, meningginya uang, nilai tukar uang, pengiriman, nggak usah. Jadi kita kalau memang Allah menakdirkan rezeki kita seberapa, secangkir atau semangkok atau seember gitu,
kalaupun dolar tinggi atau enggak tinggi, kalau umpama kita menerima dolar tinggi, kita bisa, kalau memang Allah menargetkan rezekimu saat cangkir, ya pasti ada sesuatu yang terjadi yang mengharuskan uang kamu berkurang. Kalau memang Allah menargetkan rezeki kamu seember, walaupun dolarnya waktu dikit, pasti akan tercukupi semuanya. Jadi semuanya itu kita nggak usah cara wong Jawa apa ya, alwama, nggak usah alwama. Cepatlah, kita harus punya target. Kalau memang sudah pulang, jangan berlarut-larut. Apalagi kita nggak pernah tahu, umur kita 24 jam, kita nggak pernah tahu. Insya Allah semoga kita diberikan umur panjang yang berkah gitu. Jadi kita masih bisa melakukan hal baik di dunia, juga baik di akhiratnya kita nanti. Kita bisa selamat dunia maupun akhirat ya. Jadi seperti itu, janganlah selalu kebaikan berpatok pada harta gitu. Contohnya sudah banyak, jadi kita harus belajar dari itu orang-orang yang berkaya, duitnya banyak-banyak itu, coba nggak selalu jaminan bahwa mereka punya harta banyak, mereka itu kan bohong. Aku yakin itu namanya kebahagiaan itu adalah ini dari hati. Ini kalau mau jujur, saya itu sebetulnya menikmati itu tak bikin bahagia dalam kondisi apapun, tak bikin bahagia. Harus tetap bahagia, karena membahagiakan diri sendiri adalah sebuah realisasi bahwa kita menikmati kenikmatan yang diberikan Allah, walaupun semuanya itu adalah ujian, tapi kalau kita menjalannya dengan bahagia, itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan Allah. Itu menurut saya. Ya, ini aja sepintas untuk malam ini. Udah ngantuk, habis borong sholat, habis itu ngantuk, sinau dilut ini mau istirahat. Untuk kalian semua yang pasti, baik yang Indonesia maupun mbak-mbak yang ada dimanapun, yang lagi merantau atau mas-masnya yang lagi merantau, semoga semuanya tetap terkendali kesehatannya dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan semuanya sehat semua, dan nanti bisa menikmati hasil jerih payah kalian. Oke ya, untuk semuanya tetap pantau, ikuti video saya selanjutnya ya. Cinta Oma channel, jangan lupa subscribe, like, juga komen. Yuk, bye bye, selamat malam, assalamualaikum.